kabarnya Anda hari ini? Semua masih sehat, bahagia, dan sukses kan? Syukurlah kalau begitu. Jumpa lagi dengan saya, Henny Wirawan, dalam acara Bincang Meliora. Kali ini kita akan membahas topik mewaspadai potensi konflik dalam pernikahan. Konflik dalam pernikahan sesungguhnya adalah suatu hal yang lazim terjadi. Bagaimanapun pernikahan akan menggabungkan paling sedikit dua orang dari latar belakang kehidupan yang berbeda, sehingga senantiasa terbuka kesempatan untuk terjadinya perbedaan pendapat, kesalahpahaman, ketidakmengertian satu sama lain, dan berbagai pertentangan lainnya. Satu hal yang terpenting adalah hendaknya segala macam perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan baik dan secepatnya, sehingga permasalahan tidak menjadi berlarut-larut, bahkan berpotensi terjadi kekerasan, perpisahan, atau perceraian. Potensi konflik sebenarnya sudah dapat dikenali sejak sebelum kedua pasangan menikah. Dengan demikian akan lebih baik jika sebelum menikah, calon pengantin dapat mendeteksi potensi konflik yang mungkin muncul di kemudian hari, lalu mendiskusikan cara-cara penanggulangannya. Ada beberapa macam konflik yang dapat dideteksi dan diantisipasi sejak dini, dan di dalam video ini saya akan paparkan 5 diantaranya. Pertama, pekerjaan dan keuangan. Perempuan dan laki-laki yang belum membina rumah tangga tentu tidak mengalami kendala besar dalam urusan pekerjaan dan pendapatan masing-masing. Mereka akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap tugas-tugas yang akan dilakukannya, serta dapat memanfaatkan dana yang didapatkan dari kerja keras mereka dengan sesuka hati, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan keluarganya. Akan tetapi, manakala keduanya memasuki mahligai pernikahan, ada beberapa penyesuaian yang perlu dibicarakan sebelumnya. Apakah istri akan tetap bekerja penuh waktu, atau nanti akan bekerja paruh waktu, atau malah sebaiknya berhenti bekerja? Kedua, tempat tinggal setelah menikah. Sejumlah pasangan mengacu pada tradisi di Indonesia akan tinggal bersama keluarga besar suami. Akan tetapi terbuka juga kesempatan untuk tinggal dengan keluarga besar istri. Dimanapun mereka tinggal, bila mana mereka tinggal bersama dengan anggota keluarga yang lain, senantiasa terbuka kemungkinan konflik dengan pihak lain. Ada kalanya pihak yang tinggal bersama mertuanya merasakan beban berat dan tuntutan tinggi untuk mampu menyesuaikan diri, bahkan untuk menyenangkan mertuanya. Kadang-kadang tuntutan tersebut dirasakan sedemikian rumit dan berat, sehingga membuat tidak merasa nyaman dan tentram. Pilihan lain dari tinggal tentunya adalah tinggal mandiri, terpisah dari kedua orang tua masing-masing pasangan. Namun bagi pasangan yang masih muda dan belum mapan dari segi keuangan, pilihan ini berpotensi menimbulkan masalah baru. Tempat tinggal seperti apa yang akan mereka dapatkan? Apakah kamar kos, atau satu petak rumah susun, atau apartemen dengan 2 kamar, atau rumah bertingkat 2, dan seterusnya. Tentu saja keputusan tersebut akan sangat bergantung pada ketersediaan dana dari kedua belah pihak atau kedua orang tuanya. Ketiga, hubungan dengan keluarga besar pasangan, baik mertua maupun ipar. Masalah seperti ini tidak banyak dibicarakan dalam literatur barat, karena masyarakat barat menganggap bahwa pernikahan anggota keluarga merupakan tanggung jawab pribadi dari mereka yang menikah. Keluarga besar tidak akan turut campur urusan keluarga inti yang baru terbentuk. Bahkan untuk persiapan nikah pun tidak melibatkan banyak orang. Keempat, pemanfaatan waktu untuk kegiatan yang diminati. Tiap orang mempunyai minat dan kegemaran masing-masing. Ada minat dan kegemaran yang berkisar di rumah dan dapat dikerjakan kapan saja. Akan sangat baik jika ada waktu untuk mengerjakan minat secara bersama-sama, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada selera yang berbeda. Apapun perbedaannya, tentu saja perlu ada kesepakatan sikap tentang cara menghadapi perbedaan, sehingga keduanya terbiasa dengan memberikan ruang dan peluang bagi pengembangan diri pasangannya, tetapi juga tidak mengabaikan pengembangan dirinya sendiri. Kelima, pengasuhan dan pendidikan anak. Masalah ini baru terasa setelah memasuki pernikahan. Akan tetapi sangat baik jika sebelum menikah, kedua belah pihak sudah menyepakati beberapa hal dengan mengacu pula pada latar belakang kehidupan masing-masing.
Dalam berbagai peristiwa, orang tua akan membesarkan anaknya berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri, karena tidak pernah ada panduan yang baku tentang cara mendidik dan membesarkan anak. Perbedaan pola pengasuhan akan menimbulkan kebingungan pada anak, karena inkonsistensi penerapan aturan dan penghargaan. Pada akhirnya akan berdampak buruk bagi perkembangan anak di masa selanjutnya. Karena itu, tentu saja sebelum menikah akan sangat baik jika diskusi tentang pengasuhan dan pendidikan anak sudah mulai diselenggarakan. Adakah konflik ini sudah mulai terjadi di dalam keluarga Anda? Segeralah diselesaikan. Lebih cepat, lebih baik. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa dalam Bincang Meliora selanjutnya. Salam Meliora.